Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nalaris, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham. Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu rahasia keuangan terbesar yang sebenarnya ada di depan mata kita, tapi sering banget nggak kita sadari. Pernah nggak sih kamu kepikiran, kenapa ya kok rasanya orang yang udah kaya itu hartanya nambah terus, makin gampang, makin cepet, sementara kita mungkin ngerasa kayak lari di tempat. Nah, jawabannya itu ternyata bukan cuma soal gaji yang gede atau dapat warisan loh, ada sebuah kekuatan, sebuah mesin yang bekerja diam-diam di belakang layar. Kekuatan ini saking dahsyatnya sampai-sampai seorang jenius sekelas Albert Einstein pun kabarnya menyebut ini sebagai keajaiban dunia ke-8. Kutipannya ini benar-benar dalam. Katanya, siapa yang paham konsep ini, dia akan dapat untung darinya. Tapi, siapa yang nggak paham, dia justru yang akan membayarnya. Ini bisa jadi sahabat terbaikmu atau musuh terburukmu dalam urusan finansial. Jadi, ayo kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya compound interest atau bunga berbunga ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Gimana sih sebetulnya uangmu itu bisa bekerja? Lupakan dulu istilah-istilah yang ribet. Anggap aja kita mau ngintip cara kerja mesin pencipta kekayaan yang satu ini. Jadi, bunga berbunga itu intinya apa sih? Gampangnya gini deh, ini adalah momen di mana uangmu itu nggak cuma diam, tapi mulai kerja buat kamu. Keuntungan atau bunga yang kamu dapat dari investasi, itu nggak kamu ambil buat jajan. Tapi, keuntungan itu kamu masukin lagi ke dalam investasi awalmu. Hasilnya, keuntunganmu itu juga ikut menghasilkan keuntungan baru. Ini persis kayak efek bola salju. Makin lama menggelinding, makin besar ukurannya. Biar lebih kebayang, kita lihat siklusnya ya, pelan-pelan. Coba bayangin, kamu investasi 1 juta rupiah dan dapat imbal hasil katakanlah 10% setahun. Di akhir tahun pertama, uangmu kan jadi 1.100.000. Nah, disinilah keajaibannya mulai kelihatan. Di tahun kedua, bunga 10%-nya itu dihitung dari total uangmu yang baru, yaitu 1.100.000. Bukan lagi dari modal awalmu yang sejuta itu. Artinya, bunga yang kamu dapat di tahun kedua jadi lebih besar daripada tahun pertama. Proses ini terus berulang, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya. Awalnya mungkin nggak kerasa, tapi seiring waktu, pertumbuhannya tuh nggak lurus, tapi melengkung ke atas. Makin lama makin cepat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, di mana kita bakal buktiin kalau dalam permainan ini, senjata paling ampuh yang kamu punya itu bukanlah uang yang banyak, tapi waktu. Kita akan coba simulasi sederhana pakai angka yang realistis. Siap-siap ya, karena hasilnya mungkin bakal bikin kamu kaget. Skenarionya begini, kamu super disiplin, investasi 1 juta rupiah aja setiap bulan. Dengan asumsi imbal hasil rata-rata 10% per tahun, dalam 10 tahun pertama, total uangmu akan menjadi sekitar 200 juta rupiah. Lumayan banget kan? Modalmu 120 juta, hasilnya 200 juta. Tapi ini teman-teman baru pemanasan. Keajaibannya bahkan belum benar-benar dimulai. Sekarang, kita lanjutin kebiasaan yang sama persis, 1 juta per bulan untuk 10 tahun berikutnya. Jadi totalnya 20 tahun. Logika simpelnya, kalau 10 tahun dapat 200 juta, mungkin 20 tahun jadi 400 juta gitu ya. Eits, salah besar. Disinilah efek bola saljunya mulai menggila. Uangmu itu melonjak jadi lebih dari 700 juta rupiah. Lihat kan, pertumbuhannya nggak cuma nambah, tapi berlipat ganda. Ini bukan sulap, ini matematika. Dan puncaknya ada di sini. Setelah kamu konsisten melakukan hal yang sama selama 30 tahun, uangmu bisa mencapai 2,3 miliar rupiah. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan angka ini. Total modal yang keluar dari kantongmu sendiri selama 30 tahun itu cuma 360 juta. Artinya apa? Sisanya yang hampir 2 miliar itu adalah uang gratis yang diciptakan oleh uangmu sendiri lewat bunga berbunga. Inilah mesin kekayaan yang kita bicarakan tadi. Luar biasa kan? Sekarang biar makin jelas betapa kuatnya faktor waktu, kita lihat perbandingan ini. Ada Sari, dia mulai investasi dari umur 25 tahun, nyetornya 1 juta per bulan. Terus ada Budi, dia mulainya telat 10 tahun, di umur 35. Tapi karena ngerasa telat, Budi nyetornya lebih banyak, 1,5 juta per bulan. Nah, menurut kalian, siapa yang di akhir nanti bakal punya uang lebih banyak? Budi yang setorannya lebih gede, atau Sari yang cuma 1 juta tapi mulainya 10 tahun lebih awal? Jawabannya, dan ini yang bikin kaget, adalah Sari. Dan selisihnya itu jauh banget. Jadi, pelajaran utamanya tuh simpel banget. Dalam pertarungan melawan waktu, yang menang itu bukan yang bawa modal paling besar, tapi yang datang paling awal ke arena pertandingan. Memulai lebih dini, bahkan dengan nominal yang kelihatan kecil, akan selalu mengalahkan mereka yang memulai terlambat meskipun dengan modal yang lebih besar. Tapi, kita harus ingat,
sebuah kekuatan yang sedahsyat ini itu ibarat pedang bermata dua. Dia nggak punya perasaan. Dia nggak peduli siapa tuannya. Dia itu netral. Cara kerjanya akan sangat bergantung pada di sisi mana kamu berdiri. Kalau kamu ada di sisi yang benar, di sisi investasi, bunga berbunga ini bakal jadi sekutu terbaikmu. Dia kayak malaikat yang diam-diam, tanpa kamu sadari, membangun istana kekayaanmu bata demi bata. Tapi, kalau kamu ada di sisi yang salah, yaitu sisi utang, apalagi utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman online, wah, dia bisa berubah jadi monster yang paling menakutkan. Dia akan membuat utangmu membengkak dengan kecepatan yang sama dahsyatnya. Itulah kenapa memahami konsep ini bukan cuma soal jadi kaya, tapi juga soal bertahan agar tidak terperosok. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa pastiin mesin ini kerja buat kita, bukan malah ngelawan kita? Di mana aja sih kita bisa menyalakan mesin compounding ini? Sebenarnya ada banyak banget pilihannya. Buat kamu yang mungkin baru mulai, reksadana indeks atau ETF itu pilihan yang bagus banget karena resikonya udah otomatis tersebar. Kalau kamu lebih suka saham, coba deh cari saham dari perusahaan bagus yang rutin bagi dividen. Dan yang paling penting, dividennya jangan ditarik, tapi investasikan kembali. Biar bola saljunya makin gede. Pilihan lain yang lebih stabil ada obligasi atau sukuk, atau program jangka panjang seperti dana pensiun dan tabungan pendidikan. Bahkan properti yang kamu sewakan, kalau uang sewanya kamu putarin lagi, itu juga bisa jadi mesin compounding. Intinya, apapun kendaraannya, kuncinya tetap sama, konsistensi dan waktu. Oke, kita udah ngomongin soal angka, soal instrumen, tapi ada satu hal lain yang sebenarnya jauh lebih penting dari itu semua. Karena ngerti matematikanya itu satu hal, tapi yang benar-benar misahin antara yang berhasil dan yang gagal adalah pola pikirnya. Ini lebih dari sekedar hitung-hitungan. Pola pikirnya itu kira-kira ada 4 pilar utama. Pertama, dan ini yang paling penting, mulai sekarang juga. Jangan nunggu waktu yang pas atau nunggu punya uang banyak, karena itu nggak akan pernah datang. Kedua, hargai kontribusi kecil. Jangan pernah sepelekan uang 100.000 atau 200.000 per bulan. Dalam jangka panjang, itu akan jadi raksasa. Ketiga, sabar. Ini adalah maraton, bukan lari sprint. Keajaiban terbesarnya baru kelihatan setelah 10, 20, bahkan 30 tahun. Dan yang terakhir, ubah total cara pandangmu. Dari yang tadinya cuma fokus bekerja untuk uang, menjadi punya uang yang bekerja untukmu. Jadi, kalau kita simpulkan semuanya, rahasia kenapa orang kaya makin kaya itu sebenarnya bukan sihir, bukan juga keberuntungan buta. Sederhana banget, mereka cuma paham dan menerapkan prinsip ini lebih awal dan lebih konsisten daripada kebanyakan orang lain. Mereka cuma duduk manis dan membiarkan dua kekuatan paling dahsyat di alam semesta keuangan, yaitu waktu dan bunga berbunga, melakukan semua pekerjaan berat untuk mereka. Dan sekarang, setelah kita bongkar semuanya, pertanyaannya saya balikin ke kamu. Apakah kamu akan mulai memanfaatkan keajaiban dunia ke-8 ini untuk bekerja buat kamu, atau kamu masih akan terus menundanya? Coba jawab jujur di kolom komentar di bawah. Kalau pembahasan ini ngebantu kamu jadi lebih paham, jangan lupa ya, bantu Nalaris dengan klik tombol like dan subscribe, biar kita bisa terus mengubah rasa penasaran jadi pemahaman bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.